Belajar kisah menarik di dalam Alkitab dan untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Nah, dalam gambaran ini diberikan kepada kita, itu sebabnya ayat inti kita tadi sudah dibacakan, memberikan bahwa nanti nih, Tuhan katakan, kita akan sama-sama di dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita kembali kepada waktu penciptaan, di mana belum ada dosa, maka hidup memang tenang semua, ya. Dikatakan Allah manggil Adam, Hawa, namakan binatang-binatang itu, gitu ya. Mereka jalan, mereka namakan binatang-binatang itu. Itu akan kembali lagi nantinya, kembali lagi nantinya. Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Oke, bersama aku, masih sama aku sih, Brenda Jane dan bestie aku, Valdo Siburya. Oke, gimana nih kabarnya Dedo? Puji Tuhan, baik sekali. Senang juga bisa berkumpul lagi di sini, bahas-bahas tentang pelajaran Alkitab, ya kan? Iya. Udah lama nggak banyak baca Alkitab nih, tiba-tiba keinget kan? Jadinya, oh ya, mau. Gara-gara acara ini kita siap banget ya buat jadi banyak baca Alkitab lagi gitu. Gimana teman-teman kabarnya di rumah? Pastinya sehat-sehat ya. Semoga sehat-sehat aja terus, jangan sakit. Oke, kita mau bahas apa sih hari ini? Nah, bahas cerita apa gitu? Kita akan membahas cerita Alkitab pastinya. Tapi aku mau kasih tahu dulu nih buat teman-teman bahwa di akhir segmen nanti kita akan ada kuis yang berhadiah, teman-teman. Kuis berhadiah? Ya, jadi jangan dilewatkan. Oke deh. Karena hadiahnya, dapat kunci rumah di Tangerang sana. Bukan dong, bukan. Sebenarnya kita juga masih belum tahu hadiahnya apa. Tapi pokoknya tunggu aja, karena ini pasti menarik. Betul. Oke, jadi kita mau bahas pelajaran ke-13 di minggu ini. Temanya itu kebebasan kekal. Betul. Tapi itu judulnya ya? Ya, itu judulnya. Ya, itu judulnya sebenarnya. Nah, di mana inti cerita ini tuh berada di dunia yang penuh dengan noda dosa, memiliki dampak terhadap pilihan-pilihan kita sehubungan dengan nasib kekal kita. Namun, Yesaya memberitakan kabar pengharapan yang akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem dan memulai hidup yang baru. Iya, betul. Di dalam kitab Yesaya dan Maleaki menuliskan, sebab sesungguhnya aku Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Dan di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya, betul. Jadi serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atas yang berlaku busuk di segenap gunung yang kudus, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat,
maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, kita udah denger ya, barusan kita udah bacain nih Betul. tentang pelajaran kita yang akan kita bahas. Ini Buat menceritakan ini ya. seperti surga ya, Kak? Iya, ini tentang Nabi Yesaya ya tadi ya dibilangnya. Tentang Nabi Yesaya yang menceritakan keadaan surga nanti gimana kalau kita di sana. Jadi Iya. kita bakalan lanjutin ceritanya, jangan kemana-mana teman-teman yang di rumah, pokoknya tetap tungguin terus biar tahu nanti ceritanya gimana. Terus nanti bisa jawab juga nih kan soal-soal kuisnya kita nanti. Tuh. So, jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kita untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Oke, jadi sepanjang triwulan ini masih sama ya temanya, Betul. tetap kebebasan, tapi judulnya kebebasan kekal. Sebenarnya ini udah masuk sahabat 3, iya ini udah masuk sahabat 13 ya, nggak kerasa ya tinggal satu sahabat lagi kita udah mau habis triwulannya. Iya. Dan ayat inti kita buat sepanjang minggu ini ada di Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Oke. Nah, di segmen ini juga telah hadir, kita undang sebuah Siapa nih? mystery guest, ya kan, yang sangat Siapa kece tuh? keren. Siapa tuh? Yaitu adalah Pendeta Benny Tamuna. Itu dia, Pendeta Shalom, Benny. Pendeta. Shalom. Apa kabar, Pak Pendeta? Baik. Puji Tuhan. Sehat-sehat juga kalian ya. Puji Tuhan, Tuhan. Meskipun agak terganggu sedikit, Iya. batuk dikit nggak apa-apa, masih Iya. tetap sehat, bisa Betul. beraktivitas. Puji Tuhan. Oke, jadi pendeta, kita langsung masuk ke pelajaran kita. Oke. Aku mau bertanya buat pelajaran ini, apa yang dimaksudkan oleh perkataan Tuhan tentang aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu dia. Dalam pelajaran kita ke-13 ini, tadi Mhm. sudah katakan tinggal satu pelajaran lagi untuk 14 Betul. mengakhiri triwulan ya dan mengakhiri tahun. Dalam pelajaran kan diingatkan bahwa kita atau bangsa Israel itu setelah mereka keluar kemudian bangun kembali Yerusalem ya dalam pembangunan itu dan lain sebagainya itu, maka Yesaya diingatkan kembali, kalau begini, kalau kalian itu hidup dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan, maka kalian akan dapatkan satu negeri yang baru dengan bumi yang baru, di mana segala sesuatu seperti gambaran di Yesaya pasal 65 itu kamu akan miliki di sini. Tapi itu juga gambaran yang ingin diberikan adalah untuk masa depan. Oh, Masa depan di mana kita hidup ya dengan suasana sebagaimana Yesaya pasal 65 ya. Katakan singa ya dengan domba, semua baik-baik dan semuanya aman-aman, semuanya nggak ada saling Membunuh. cakar, saling membunuh Ya, satu betul. dengan yang lain, tidak ada akan hal itu. Nah, dalam gambaran ini diberikan kepada kita, itu sebabnya ayat inti kita tadi sudah dibacakan memberikan bahwa nanti nih Tuhan katakan kita akan sama-sama di dalam kerajaan Allah. Jadi gambaran itu juga dengan bumi yang baru digambarkan bahwa kita hidup sekarang ini dengan gambaran yang di bangsa Israel pada zaman dulu, tapi juga gambaran pada waktu nanti di mana dosa sudah tidak ada lagi. Baik, terima kasih Pak Pendeta. terima kasih pendeta sudah Nah, jawab. mau bertanya lagi nih Pak Pendeta. Dalam Yesaya 62 ayat 25 berkata bahwa
serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Bagaimana hal ini bisa mungkin terjadi di dunia baru? Allah mengingat situasi sekarang ini di mana serigala dan domba saling bermusuhan kan Pak Pen? Nah, itu gimana tuh Pak Pen? Memang sulit untuk kita sekarang ini menggambarkannya. Ya. Kucing dengan anjing aja juga Bisa Berantem. cakar. cakar. Kucing dengan kucing juga bisa juga. Atau enggak anjing dan anjing itu ya. Kalau lewat yang Itu sering yang banget lebih besar kucing. atau yang ini suka saling gonggong dan lain sebagainya. Itu kan sulit begitu. Tapi kalau kita kembali kepada waktu penciptaan, di mana belum ada dosa, maka hidup memang tenang semua. Ya. Betul. Dikatakan Allah manggil Adam, Hawa, Kebayang deh. namakan binatang-binatang itu, gitu ya. Mereka jalan, mereka namakan binatang-binatang itu. Itu akan kembali lagi nantinya. Kembali lagi nanti ya. Dan memang sih akibat dosa manusia, alam ini kena akibatnya, binatang juga kena akibatnya, dan semua. Tapi itu akan dipulihkan lagi dengan bahasa yang diberikan dalam Yesaya 65 ini, bahwa segala sesuatunya itu akan dipulihkan kembali sama seperti ya hidupnya damai lah ya. Ya, singa dengan hewan-hewan lainnya akan hidup dengan damai, tidak ada lagi saling berkelahi ataupun saling membunuh. Oke, baik Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta telah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin telah menjadi pertanyaan kita nih semua di sini. Oke, teman-teman, kita akan bahas lagi nih lebih lanjut dan pastinya lebih kepo ya, lebih menarik lagi nih pasti. Tapi tunggu dulu, kita akan dengerin apa kata Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Berikut ini. Halo sahabat Cornerstone semua, kembali lagi pada saat ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu singa yang khususnya yang berwajah pria adalah salah satu simbol hewan yang paling dikenal secara luas dalam peradaban manusia. Nah, singa hidup sekitar 10-14 tahun di alam liar. Sementara dalam kurungan, mereka dapat hidup sampai 25 tahun. Auman singa dapat terdengar hingga sejauh 5 mil. Singa jantan beratnya bisa mencapai 150 hingga 250 kg. Sementara singa betina antara 120 hingga 185 kg. Nah, tinggi singa mencapai 90 hingga 120 cm. Nah, itu dia informasi dari Profesor Corner untuk sahabat-sahabat Cornerstone. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye! Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, tadi kita udah sama-sama lihat ya apa yang Profesor Corner ya. Iya. Jadi sekarang mau dibacain sekilas cahaya. Ya, nah sekilas cahaya kita. Saat yang paling gelap dalam perjuangan gereja dengan kuasa-kuasa kejahatan ialah yang segera mendahului hari kelepasannya yang terakhir. Tetapi tidak ada orang yang percaya pada Allah yang perlu merasa takut. Karena kehangatan amarah orang lalim itu seperti air bah menempuh pagar batu. Allah bagi gerejanya akan menjadi suatu perlindungan daripada air bah. Oke, jadi udah dibaca ini kan sekilas cahayanya, pasti kita makin kepo lagi nih, gimana sih cerita kelanjutannya. Jadi aku mau langsung tanyain kepada pendeta Cornerstone kita yang masih setia mendampingi dari tadi. Aku mau nanya ya pendeta langsung, bagaimana ajaran-ajaran para nabi dan hukum mempersiapkan kita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali? Iya, sama seperti nabi-nabi zaman dulu pekabarannya, sekarang juga pekabarannya adalah bahwa agar kita boleh tetap menurut kepada Tuhan, agar kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai menunggu kedatangan Tuhan, kita boleh tetap setia. Ya, yang kita harus lakukan is tetap berhubungan dengan Tuhan. Ya, kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Kalau dalam bacaan kita di Ibrani 12 ya, ayat 2-4 itu katakan dengan mata yang tertuju itu tetap kepada Tuhan. Jadi kita tidak akan tergoda dengan yang lain-lainnya ya dalam
kepelisiran, dalam segala godaan yang dunia berikan. Tapi kita punya tujuan, oke, ini loh kita punya tujuan. Ya. Jadi ajaran-ajaran sama seperti nabi-nabi dulu mengatakan tetap setia kepada Tuhan. Sekarang juga tentunya tetap memintakan kita tetap setia kepada Tuhan. Dan sambil menunggu kedatangan Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan tugas-tugas kita. Tapi tetap melakukan tugas-tugas kita, tapi tetap juga kita setia dan berpandangan terus kepada Yesus. Oke, terima kasih Pendeta. Ya, Pak Pen. Di pertanyaan kedua ini, mengapa Tuhan memerlukan jalan nih? Tuhan kan besar kuasanya kan. Tapi kenapa Tuhan masih membutuhkan jalan sebelum datangnya hari besar yang dahsyat itu? Iya, itu kan mempersiapkan kita semua dalam sekilas cahaya tadi katakan bahwa godaan itu begitu banyak. Ya. Godaan sampai katakan seperti air bah. Betul ya? Dalam bacaan kita seperti air bah. Ya. Tidak akan tahan kalau kita hanya bertahan dengan tembok yang kita buat. Ya. Tapi kalau tembok itu dari Tuhan sebagai perlindungan, maka Tuhan akan menahan semua godaan-godaan itu. Jadi godaan yang begitu besar, Allah mempersiapkan jalan untuk itu, untuk menahan semua godaan-godaan itu. Jadi selama kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, selama kita tetap berpandangan kepada Tuhan, maka tembok perlindungan kita itu akan kokoh. Tuhan akan buat itu begitu kokohnya sehingga godaan itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Karena kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi berjalan bersama Tuhan itu akan membuat satu pembebasan kita. Kalau istilah dalam sahabat kita katakan, pembebasan itu akan pembebasan yang memang bisa bawa kita sampai ke surga untuk hidup selama-lamanya. Oke. Aku masih ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira masih bisa kejawab ya Pendeta ya? Bisa. Apa yang harus kita lakukan supaya dapat menjadi bagian dari kemerdekaan kekal yang akan diberikan kepada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali? Itu dia. Iya, kita perlu untuk melakukan terus-menerus hubungan kita dengan Tuhan. Ya, mencintai Tuhan, membawa kita kepada hal yang lebih menyenangkan, berjalan dengan Tuhan. Tapi kan yang sering ada, kayaknya enakan begini deh. Sepertinya enakan ini deh. Betul. Ya. Untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar Korintus, kayaknya ini aja deh. Ya. Kayaknya begini saja. Ya. Padahal sudah ada hal-hal yang memang sudah kita rencanakan, kita buat, tapi pada waktu kita rencanakan mau kita lakukan itu banyak tantangan yang selalu datang. Jadi tetap berfokus kepada apa yang harus kita lakukan, berdoa, minta pertolongan Tuhan, ya. Maka kita akan rasakan itu bukan hal yang beban. Gitu. Jadi belajar firman Tuhan, belajar sekolah sahabat Cornerstone, kemudian bahas mengenai bagaimana kedatangan Tuhan dan lain sebagainya itu jadi hal yang menyenangkan bagi kita, bukannya ya gitu. So gini. Enggak gitu loh. Tapi memang jadi satu kesukaan, jadi kegembiraan bagi kita karena kita memang rasakan betapa nikmatnya kita kalau kita berhubungan dengan Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman Cornerstone kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sharon Marbun. Aku umur 16 tahun dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama aku Elizabeth Putrina Baban. Aku 16 tahun dari Advent 1 Jakarta. Oke. Halo semuanya, nama aku Hascela. Umur aku 17 tahun. Aku dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Suara Allah manakah yang paling nyata buat kamu pada masa-masa sulit dan apa alasannya? Kalau aku yang nomor 2, aku mendengar Engkau. Karena kalau misalnya aku ada di masa-masa sulit, terus aku berdoa sama Tuhan, aku selalu mengimani kalau Tuhan ada dan mendengar doa-doaku. Itu yang buat aku tenang. Kalau menurut aku nomor 1, karena kehadiran Tuhan di samping kita itu udah mewakili Tuhan mendengar kita, Tuhan mengerti, sama kehadiran Tuhan itu berarti Tuhan peduli.
Semuanya sih, dari nomor 1, 2, 3, 4. Aku di sini, aku mendengar Engkau, aku mengerti, aku peduli. Karena di saat kita punya masalah, pastinya Tuhan itu akan ada di dekat kita, terus Tuhan akan mendengarkan kita, pasti karena di saat kita berdoa nggak mungkin kan Tuhan nggak dengerin kita. Lalu Tuhan akan mengerti apa masalah ada yang kita alami, dan Tuhan peduli tentunya dan akan memberikan jalan, dan juga Dia akan menyertai kita apapun dan dimanapun kita memiliki masalah. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia teman-teman tanggapan dari teman-teman Cornerstone kita. Sangat menarik sekali ya. Dan nggak terasa nih, diskusi kita udah mau kelar. Nah, Sedih ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, masih ada satu sahabat lagi. masih ada satu sahabat lagi. nggak apa-apa, bisa. Nah, nggak komplit rasanya kalau pendeta belum memberikan kesimpulan kepada kita Itu nih. dia. Itu yang Oke. kita semua tunggu-tunggu. Betul. Oke, kesimpulan pelajaran kita untuk sahabat ini ya memberikan pada kita bahwa kita itu sebenarnya bisa mempunyai satu hal yang senang, menyenangkan. Kita punya satu bebas yang memang tidak ada godaan dan lain sebagainya. Kita bisa berjalan dengan apa yang Allah inginkan sepanjang itu kita memang bergaul dengan Allah. Jadi mari kita untuk berpikiran, bertindak dan sebagainya bahwa ini loh tujuan saya, ini surga nih. Tujuan saya ini di mana binatang aja hidupnya damai kok gitu ya. Binatang aja hidupnya damai, belum lagi hal-hal lainnya, tentu hal-hal yang menyenangkan yang di luar perkiraan kita yang sekarang saja digambarkan dalam pelajaran ini memberikan pada kita bahwa ayo Tuhan menunggu kita untuk boleh sama-sama hidup dengan Dia. Jadi itu punya pengharapan kita, itu punya keyakinan kita, dan kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, terima kasih pendeta sudah diberikan kesimpulan yang kita sudah tunggu-tunggu. Jadi teman-teman di rumah pasti udah nggak sabar kan mau tahu kan pertanyaan kuisnya gimana, pengen dapat hadiahnya kan. Makanya ya dengerin habis ini pertanyaannya dan kalian bisa jawab di kolom komentar sosial media yang ada ataupun bisa chat ke call center Hope Channel Indonesia. Nah, teman-teman, pertanyaannya itu adalah terdapat di manakah ayat tema pelajaran kita pada saat ini? Saya ulangi, terdapat di manakah ayat tema pelajaran kita pada saat ini? Teman-teman bisa langsung menulis jawabannya di kolom komentar YouTube kita atau Facebook. Atau juga bisa menghubungi call center Hope Channel Indonesia melalui nomor yang tertera di layar kaca teman-teman dengan format #Cornerstone13. Jawabannya misalkan Yeremia 23. Jadi ketiknya #Cornerstone13 spasi jawabannya Yeremia 23. Jadi buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya. Untuk melihat pemenangnya, dicek juga dari story Instagram Hope Channel Indonesia. Nah itu dia, udah dijelasin ya tadi gimana caranya. Terus udah dikasih tahu juga pertanyaannya apa. Jadi semuanya udah selesai. Sekarang kita tinggal minta pendeta kita untuk doain kita dan teman-teman yang ada di rumah. Oke, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur boleh kembali kami melakukan pembahasan kami mengenai pelajaran Cornerstone Connection. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami semua untuk kami boleh melihat ke depan pada waktu Tuhan datang dan kami hidup bersama-sama dengan Tuhan di dunia baru yang menyenangkan sekali dalam pelajaran yang digambarkan dalam pelajaran kami pada saat ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan bersama-sama dengan mereka, memberkati, melindungi, memberikan kesehatan bagi mereka, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab doa mereka, agar mereka pun boleh bersuka, bergembira, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, oke, itulah pembahasan Cornerstone kita sepanjang pekan ini. Bersama sahabat-sahabat di studio dan bersama Pendeta Beni Tambunan, dan sudah berakhir. Terima kasih ya semuanya. Oke, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang akan terjadi di sana. Karena banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Ya, terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.